Lo tukang curhat bukan? Maksudnya, apa lo terbiasa cerita ke orang lain kalau misalnya lo lagi ada masalah? Atau justru sebaliknya kalau ada masalah, berat atau enggak, ya lo pendam sendiri aja gitu. Sebenarnya mana sih yang lebih baik? Apa lebih baik dipendam sendiri atau diceritain ke orang lain? Kan ada juga soalnya yang mikir kalau mereka nggak mau lah ngeberatin orang lain gitu. Itu pikiran yang bener gak sih sebenarnya? Atau sebenarnya nggak apa-apa? Atau malah bagus? Nah, kalau misalnya lo penasaran, maka video ini tepat banget buat lo. Karena lo akan belajar soal cerita, soal curhat. Fungsinya, sampai gimana caranya lo bisa cerita, lo bisa curhat dengan maksimal. So stay tune sampai abis pokoknya, supaya nggak ketinggalan insights apapun. Kalau ngomongin soal curhat atau ceritain masalah ke orang lain, banyak banget perspektif yang harus kita hadapi. Kadang perspektif-perspektif ini yang jadi alasan kita nggak cerita, kita nggak curhat. Misalnya, salah satu contohnya perspektif gender. Kalau lo cewek, wajar-wajar aja gitu lo curhat, lo di-expect untuk curhat. Tapi kalau misalnya lo laki-laki nih, masih ada aja gitu orang-orang yang akan bilang kalau lo harusnya man up. Nggak usah lah curhat-curhat, langsung aja gitu, selesain masalah lo tanpa banyak ngomong. Ada yang kayak gitu. Terus, dari perspektif kepribadian misalnya. Kalau lo orangnya cerewet gitu ya, mungkin lo cenderung gampang gitu cerita ke orang lain soal perasaan lo. Tapi kalau misalnya lo orangnya pendiam gitu, nggak banyak omong, kadang suka susah untuk nyeritain masalah lo ke orang lain. Mungkin soalnya lo mikir, ya gue kan pendiam. Kalau misalnya gue tiba-tiba cerita soal masalah gue, orang akan ngerasa aneh gak sih? Tapi, terlepas dari apapun alasan lo nggak cerita ke orang lain, lo mungkin juga nggak ngelihat benefitnya. Lo nggak ngelihat gitu benefit yang obvious dari curhat. Ya soalnya kan masalah lo nggak akan selesai gitu aja gitu setelah curhat. Lo masih harus menyelesaikan masalah lo. Jadi buat apa? Nah, makanya dari itu, sekarang kita akan clarify apa yang dimaksud dengan kedua hal tadi, cerita sama curhat, supaya lo bisa punya gambaran yang jelas dulu. Kayak apa yang lo expect gitu, jelas jadinya. Cerita atau curhat itu bisa dalam beberapa bentuk. Pertama, venting. Venting ini adalah mengekspresikan perasaan dan apa yang lo alamin. Nah, lo cuman perlu mengeluarkan apa yang ngeganggu pikiran lo aja. Yang kedua, bisa juga dalam bentuk discussion. Kita berdiskusi masalah bareng-bareng gitu. Misalnya, kalau misalnya lo lagi konflik sama cewek atau cowok lo, terus lo ngomongin gitu, lo discuss sama teman-teman lo, apa yang gue harus lakukan gitu untuk mempertahankan hubungan ini. That's discussion. Ketiga, bicara dengan tenaga profesional. Bicara sama terapis, psikolog, mentor, semacamnya. Dan yang keempat, ketika lo merely bersikap terbuka aja gitu terhadap apa yang lo alamin. Lo nggak menceritakan ke satu orang biasanya kalau misalnya ini, tapi ya lo lebih terbuka ke umum. Misalnya lo ngebagiin pengalaman dan perasaan lo di media sosial, di blog, atau ya udah pas meeting lo tiba-tiba kelepasan curhat gitu misalnya. Ya lo merely bersikap terbuka kalau misalnya kayak gitu. So, curhat atau cerita itu maksudnya di sini adalah mengekspresikan dan mengeluarkan apa yang ganjel di pikiran lo aja. Nggak selalu perlu solusi, nggak perlu selalu ada saran di situ. Nggak selalu harus ada penyelesaiannya di situ. Tapi emangnya penting ya, Fik? Curhat gitu, cerita ke orang lain. Emangnya nggak ngebebanin orang gitu? Jawabannya adalah iya, penting. Kenapa? Nih, seperti yang kita tahu gitu ya, dari video 1% beberapa hari sebelumnya, yang tentang teorinya Sigmund Freud, Freud punya pandangan bahwa kehidupan dan pikiran yang kita sadari itu dipengaruhin sama alam bawah sadarnya kita. Ini gua ngomong terlepas ini bener atau enggak ya. Pokoknya teorinya Freud seperti ini. Nah, pikiran-pikiran di alam bawah sadar kita ini chaotic gitu. Mereka tuh random abis. Bisa jadi nggak ada etikanya, bisa jadi nggak nyambung. Kayak chaotic gitu pokoknya. Nah, dari sini ada beberapa isi unconscious mind yang biasanya meluap ke permukaan setelah disaring atau mungkin kelewatan gitu sama saringannya, yaitu ego. Muncullah pikiran serta persepsi akhirnya yang kita sadarin sehari-hari.
Tapi nggak jarang juga nih, ada pikiran unconscious mind lo yang sebenarnya tuh nggak kesaring sebegitu bagusnya gitu sama si ego ini. Dan terus ya muncul aja gitu ke permukaan. Dan hasilnya lo harus berjibaku sama pemikiran-pemikiran ini. Kenapa? Ya karena basically pemikiran ini tuh biasanya nggak cocok gitu sama lingkungan. Lingkungan kan menuntut lo untuk bersikap baik, sopan, ini, itu, dan ini bisa jadi kebalikannya. Again, isinya si unconscious mind ini kan chaotic. Dia mah nggak peduli gitu sama apa yang ada di dunia lo. Yang peduli itu si ego ini. Dia mah nggak peduli. Makanya akhirnya banyak orang yang setelah berjibaku ini kewalahan, stres, frustrated, dan emang pusing gitu ngadepin ini itu. Nah disinilah curhat itu berperan. Peran dari cerita atau curhat adalah dengan ngeliat apa sebenarnya yang ada di balik hal yang lo sadarin ini. Supaya konflik-konflik alam bawah sadar tadi yang lo berjibaku itu lo bisa observe dan lo bisa selesaikan setelah itu. Jadi kayak taking a step back gitu. Lo ngelihat bigger picture-nya kayak kenapa gue merasakan seperti ini, kenapa gue mikir kayak gini. Dan coba setelah itu menganalisis alasan dibalik perasaan, perkataan, dan tingkah laku yang lo punya pastinya. Di bukunya si Freud yang berjudul Studies of Hysteria, Freud dan gurunya Brauer ini adalah dua orang pertama yang pakai cara cerita, curhat dalam terapi gitu ya, menggunakan term katarsis untuk menjelaskan metode curhat yang mereka terapin di terapi ini. Nah, salah satu klien yang cukup terkenal, yang ceritanya cukup lucu kalau menurut gue, ini ada namanya adalah Anna O. Ini nama samaran by the way. Jadi katarsis ini digunakan untuk membuat konflik-konflik rumit di alam bawah sadar itu jadi nggak serumit itu dengan cara dibawa ke kesadaran, dibawa lo jadi teringat akan hal itu, dan diekspresikan. Nah, ketika lo berhasil membawa konflik ini ke kesadaran, emosi negatif yang tadinya menjadi beban lo bisa jadi mereda. Dan metode curhat ini masih dipakai sampai sekarang sama para terapis, para psikolog, mentor, dipakai semuanya. Karena emang berguna gitu. Nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang ini berhasil. Ketika lo menceritakan pengalaman lo kembali, lo terkoneksi gitu dengan pengalaman itu. Yang tadinya lo pendam di alam bawah sadar, bisa keluar. Dan lo jadi bisa merasakan kembali dan berpikir lebih jernih. Karena lo sadar gitu, apa penyebab masalah lo sebenarnya. Jadi semacam memberikan insight baru buat lo. Oke, itu tadi kita banyak bahas dari sudut pandang psikoanalisis. Dan mungkin kalau lo cukup mendalami psikologi, lo akan bilang, gue nggak percaya psikoanalisis. Iya udah. Terus kalau menurut penelitian zaman sekarang gimana? Gini, penelitian dari UCLA pada tahun 2007, mereka menemukan bahwa dengan mengulangi kembali secara verbal apa yang lo alamin, apa yang lo rasain, lo bisa mengatasi masalah dengan lebih baik. Karena lo bisa memproses kembali pengalaman lo. Selain itu, penelitian Pennebaker dan kawan-kawan tahun 2010 menemukan bahwa instead of menahan emosi negatif sendiri, membicarakan, mengekspresikan pengalaman tersebut serta emosinya itu punya efek yang jauh lebih baik dibandingin dipendam. Karena memendam emosi itu akan membebani pikiran dan tubuh. Dan bahkan sistem imun lo aja bisa menurun karena hal ini. Tapi perlu diingat juga nih, memikirkan dan membicarakan pengalaman negatif lo secara berlebihan, efeknya nggak baik. Penelitian tahun 2012 oleh White and Shea menemukan bahwa lo malah makin stres kalau misalnya kayak gitu. Lo jadinya tenggelam di dalam emosi negatif yang lo rasakan kalau misalnya lo melakukan itu. Nah, oleh karena itu berarti kita butuh cara yang tepat gitu buat melakukan curhat. Ada gitu cara yang tepat lo cerita gitu supaya lo nggak overwhelmed sama your negative emotions, lo nggak jadi terlalu mendayu-dayu, dan lo bisa dapat semua efek positifnya. Kalau gitu gimana caranya? Nah, first of all, pilihlah orang yang tepat untuk lo ceritain, untuk lo curhatin. Kalau lo sering menceritakan perasaan, pengalaman lo ke seseorang gitu ya, tapi dia cuek, atau malah lebih parah lagi ngejudge, itu kampret. Mungkin, ya lo salah pilih. Bukan mungkin lagi nih, sebenarnya lo salah pilih. Punya teman atau siapapun yang lo percayai dan emang mendukung lo, akan sangat membantu ketika lo ingin curhatan. Kalau lo perlu saran tertentu untuk masalah yang lo alamin, coba ceritain ke orang yang pernah menghadapi hal serupa.
dan udah nyelesain masalahnya. Dan make sure bahwa lo secara jelas emang bilang bahwa gue butuh saran. Dan kalau misalnya lo lagi butuh cerita terus-menerus, jangan cuman cerita ke satu orang. Lo bisa cerita ke teman lain, ke saudara-saudara lo, dan orang-orang lainnya. Karena bisa capek juga gitu kalau misalnya kita terus-terusan setiap hari mendengarkan curhatan, mendengarkan cerita negatif. Jadi perluas juga support system yang lo punya. Kalau misalnya lo bingung banget mau cerita ke siapa, gue sih menyarankan lo untuk ikut online mentoringnya 1%. Mungkin lo ngerasa nggak ada ya bisa dengerin lo, atau ngerasa nggak enak gitu menceritakan masalah lo ke orang-orang. Lo bisa mulai menceritakan masalah lo ke para mentornya 1%. Setelah itu lo akan jauh lebih lega dan berkurang itu stresnya. Cerita ke profesional juga bakalan bikin lo dapet pandangan dan saran yang lebih objektif gitu untuk ngebantu lo menangani masalah lo. Dan kalau misalnya lo ternyata cuman butuh untuk didengarkan, mentor juga akan mendengarkan dengan sangat baik. Mereka dilatih untuk itu. Jadi selain diskusi dan dapat saran, lo juga akan dapat, kalau misalnya di mentoring 1%, lo akan dapat interpretasi hasil tes psikologi. Ada tes tingkat stres, ada tes minat bakat, ada tes kepribadian. Ini akurat untuk memahami jati diri lo lebih dalam. Terus udah itu lo juga akan dapat tugas berupa worksheet. Jadi mentor akan ngasih tugas yang bermanfaat secara praktis, yang sesuai gitu dengan masalah yang lo alamin. Supaya nanti lo bisa menangani masalah lo sendiri setelah sesi discussion sama mentornya berakhir. Jadi lo bisa mandiri gitu akhirnya. Nah ya udah, kalau misalnya gitu, yuk langsung aja daftar dengan klik link yang udah gue taruh di description box atau yang udah gue pin di comment section. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pilih waktu yang tepat buat curhat. Sadari bahwa semua orang itu punya hidupnya masing-masing. Tapi sadari juga bahwa mereka ingin membantu dan mendukung lo sebisanya. Tapi waktunya butuh untuk tepat. Tips yang paling gampang untuk ini adalah tanya aja dulu, kayak, nih orang punya waktu nggak buat dengerin gitu. Ini akan baik juga efeknya buat dua belah pihak, yang cerita, yang diceritain. Ini adalah soal menghormati waktu. Ini adalah soal menghormati orang lain. Mungkin ya bakal ada saatnya dimana lo nggak bisa nahan, jadi lo telepon gitu malam-malam atau ajak ketemuan tiba-tiba. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi make sure bahwa di occasion lain, lo respect orang tersebut. Lo menghormati orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, talk about the good as well as the bad. Ngekspresiin diri itu akan membantu lo. Tapi, mengekspresikan diri cuman kalau misalnya lo lagi bete gitu ya. Jadi negatif mulu. Itu nggak cuman stres di lo-nya doang. Itu stres yang dengernya juga. Kayak, coba mungkin lo pikirin deh. Kapan terakhir kali ada teman lo cerita ke lo terus isinya tuh negatif semua? Capek nggak lo dengernya? Capek. Coba bicara juga jadi soal pengalaman dan perasaan positif. Curhat itu nggak soal pengalaman negatif doang. Pengalaman positif itu juga bagus kalau diungkapin. Supaya nggak cuma negatifnya aja gitu yang lo rasain ulang, tapi yang baik-baik juga bisa lo rasakan ulang. Dan teman lo bisa ikut menikmati perasaan positif tersebut. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, fokus sama apa yang lo rasain. Dan fokus juga sama apa yang lo pikirin ketika curhat atau cerita. Nggak semua pembicaraan atau curhatan harus mengarah ke rencana yang detail sama konkret untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lo nggak curhat sama konsultan, men. Tapi yang pasti harus mengarahkan diri lo ke sesuatu yang lebih dari sekedar komplain terus-menerus. Makanya, tanya ke diri sendiri kalau gitu. Apa setelah curhat ini perasaan lo membaik? Apakah lo ngerasa lebih lega? Apakah lo bisa jadi ngeliat masalah yang lo alamin dengan lebih clear? Kalau enggak, ada yang salah nih. Coba hal lain untuk memproses perasaan lo. Cobain aja. Mungkin cerita ke orang lain, mungkin melakukan hal-hal positif, coba aja. Sesuatu yang bisa bikin lo lebih tenang dan berpikir lebih jernih. Misalnya melakukan hal yang paling lo sukain. Biasanya sih seperti itu. Oke, itu tips-tipsnya. Jadi intinya adalah lo perlu untuk mengekspresikan dan mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran lo. Dengan ngelakuin ini lo bisa jadi ngelihat masalah lo lebih clear, emosi negatif lo mereda, jadi keputusan yang lo buat akan jadi lebih bijak. Yaudah, segitu aja dari gue. Kalau misalnya lo merasa video ini bermanfaat,
Coba share ke teman-teman yang menurut lo membutuhkan. Dan kalau misalnya lo senang sama kontennya 1% atau dengan suara gue, silakan subscribe. Kita setiap hari upload jam 7 malam dan kadang-kadang occasionally kita juga upload satu hari itu 2 video. Kalau misalnya tim gue sanggup. Ya udah, gue Vicky dari 1%. Thank you for watching.